Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat serta rekan-rekan semuanya. Selamat datang di kelas Listrik Solid Collaboration with Expert. Kali ini di kelas Oil and Gas ya, bersama Bapak Selamat. Selamat. Nah, rekan-rekan, ini kan kita kelas malam hari ini ada dua sesi ya, rekan-rekan ya, hari ini dan besok. Tapi sebelum itu mungkin bisa on cam terlebih dahulu, rekan-rekan, mengingat kita evaluasi dari kelas-kelas yang lainnya itu banyak yang off cam tapi tetap mendapat sertifikat gitu kan. Jadi kami melakukan evaluasi bagaimana caranya agar sertifikat dari listrik solid ini benar-benar kredibel seperti itu. Jadi mungkin rekan-rekan bisa on cam agar saya tahu ya kalau ada orangnya. Saya tunggu untuk on camnya. Mungkin sambil di mungkin sambil di chat, saya mau absen dulu rekan-rekan dari kota mana. Mungkin bisa saya mulai terlebih dahulu ya. Silakan ketikkan asal kotanya di kolom chat, karena masih ada yang off cam juga ya. Karangga sistem Pak. Karangga. Dari Banda Aceh, Probolinggo, Balikpapan, Samarinda, Balikpapan juga, Banjar, Lampung. Oke, saya harap rekan-rekan tetap aktif untuk on cam ya rekan-rekan ya, karena di sini saya hostnya sama narasumber dan dimohon untuk rekan aktif untuk menanyakan, untuk bertanya, untuk berpendapat juga seperti itu. Dan untuk sesi tanya jawab mungkin akan ada di akhir ya rekan-rekan ya. Nanti akan saya bantu untuk menjembatani rekan-rekan pertanyaannya ke. Jadi mungkin tetap melalui raise hand terlebih dahulu. Begitu ya rekan-rekan ya. Mungkin silakan untuk Bapak Selamat. Ya, bentar ya saya cat. Ya, mungkin bisa di share screen. Saya dia nggak bisa PDF, harus PDF ya. Nggak bisa PPT dia. Bisa Pak, Ya. bisa di share. Ini saya klik dulu ini kan Iya, di PPT. share. Ada dipilih, ada PPT. Nah, dokumen kan, save file. Iya Pak, Hmm, bisakah? bentar ya. Ini sudah saya klik. Jenis dokumen tidak didukung. Pilih gambar atau dokumen PDF. Kenapa ya? Oh, bagaimana maksudnya Bapak? Atau mungkin dikirimkan ke saya bantu untuk share screen Bapak? Oke. Ya, Sorry, 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 saya kirim lagi ya. 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 Bentar. Jadi rekan-rekan sudah baca ya di pamfletnya listrik solid ini bahwa Bapak Selamat ini merupakan supervisor commissioning juga yang berpengalaman lebih dari 10 tahun memang di industri oil and gas ini, khususnya di instrumentation and safety system seperti itu. Nah, nanti kita akan ada dua sesi hari ini dan besok. Untuk materi utamanya ada empat ya rekan-rekan ya, ada fire and gas detection systems, ada extinguishing and logis control system, ada standard and regulation sama emergency shutdown dan SD valves-nya seperti apa begitu. Mungkin dari rekan-rekan tetap ya seperti saya sampaikan tadi aktif untuk berpendapat dan bertanya juga seperti itu. Sebentar. Sudah saya kirim.
Mohon maaf, Bapak nggak bisa muncul filenya di saya. Eh, Bentar, masih progres. oh ya, Masih bentar ya. ya, sebentar ya rekan-rekan ya. Untuk link absensinya nanti akan kami kirimkan setelah kedua sesinya sudah selesai ya rekan-rekan ya. Oh ya ini, bentar Pak masih saya download. Ini memang ada videonya ya Bapak ya? Iya, itu bisa nggak ya? Nggak apa-apa. Itu gimana? Ya, nggak apa-apa. Sebentar ya, masih proses download. Mungkin bisa dibuka dulu Bapak untuk kelasnya sambil menunggu. Oke. Udah belum bisa. Sudah, sebentar. Ini masih dibuka ya Pak. Oke, saya share screen. Sudah terlihatkah share screen saya? Oke, Sudah. oke. Sudah? Oke, baik. Kita bisa langsung mulai. Terima kasih Mbak Suci atas perkenalannya dan pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Baik, kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Selamat Suryadi. Oke, saya sekarang berdomisili di Samarinda dan sekarang alhamdulillah masih aktif bekerja sebagai supervisor electrical dan instrumentation commissioning di salah satu perusahaan di daerah Kalimantan Timur. Dan saya sudah memiliki pengalaman kerja kurang lebih 15 tahun. Dan sebagai perkenalan di awal, saya lulusan dari Universitas Mula Warman, jurusan Teknik Industri dari tahun 2010 sampai 2015. Baik, sekian dari saya perkenalan singkatnya. Selanjutnya, next. Ya baik, untuk pendahuluan pertama, saya akan coba menjelaskan tentang fire and gas system di oil and gas industry. Selanjutnya, di mana untuk materi pelatihan ini yang akan saya coba presentasikan yaitu pertama tentang detektor, fire detektor yang berupa gas, smoke, heat, dan flame. Dan selanjutnya beberapa basic principle dari fire and gas system safety logic serta fire pumps and fire water system seperti deluxe, sprinkles, water ring, fire water valves, dan selanjutnya yaitu inner gas extinguishing system seperti Inergen, CO2, dan untuk fire fighting equipment sendiri seperti fire dampers dan fire and gas alarm system. Next, Mbak. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang fire and gas system, di mana sebuah sistem yang dirancang untuk memberikan peringatan sedini mungkin
yang bisa terjadi dari beberapa lokasi seperti kebocoran gas yang mudah terbakar, kebocoran gas beracun, serta kebakaran atau kebakaran. Dan sistem fire and gas system ini dirancang juga untuk memulai pelepasan media pemadaman api atau kebocoran gas agar bisa menempatkan instalasi dalam konfigurasi yang aman. Mungkin dalam hal ini saya ingin mencoba menampilkan beberapa video contoh ada kejadian kebocoran gas. Mungkin bisa di-share Mbak yang video tadi saya share. Foto bisa kali ya. Yang ini kah videonya Bapak? Pipa gas Ya, perusahaan minyak dan gas, Migas, asal Malaysia, Petronas, meledak di Putra Heights, Puchong, Selangor, pada Selasa, 1 April 2025. Dikutip dari China, dilaporkan ada 112 orang terluka akibat peristiwa tersebut. Adapun 49 korban luka dirawat di pusat medis yang didirikan di Kuil Sri Mahakaliaman. Sementara, 63 korban lainnya dirawat di rumah sakit terdekat. Sebelumnya, pihak berwenang menuturkan ada 33 orang terluka dan 6 orang dirawat di rumah sakit sebelum memperbarui jumlah korban luka. Departemen Pemadam Kebakaran menduga meledaknya pipa gas Petronas karena adanya kebocoran. Di sisi lain, Petronas telah menutup katup pada pipa yang terbakar. Sementara, menurut laporan beberapa media lokal, ada laporan dari warga sekitar bahwa terjadi getaran saat pipa gas Petronas tersebut meledak pada Selasa pagi sekira pukul 8 waktu setempat. Apakah suaranya masuk juga Bapak? Oh ya. masuk. Selain korban luka, warga sekitar juga telah dievakuasi sebagai tindakan pencegahan. Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah, Ngakormi, juga telah menerima laporan tertulis dari Departemen Kebakaran terkait insiden tersebut. Ning mengatakan pihaknya akan menyelidiki terkait penyebab insiden tersebut. Sedangkan Menteri Utama Selangor, Amiruddin Syari, menuturkan api masih menyala meski katup dari pipa gas sudah ditutup. Dia menduga hal itu bisa terjadi lantaran masih adanya sisa gas di dalam pipa tersebut. Syari pun mengimbau kepada masyarakat agar menjauh dari lokasi kejadian hingga benar-benar dinyatakan aman. Di next lagi kah? Gambar setelahnya kah? Oke. Ke presentasi selanjutnya aja, Pak. Langsung. Oh ya. Mohon izin, saya share screen ulang ya. Sebentar. Maaf. Nih. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat dari video tadi yang telah diputar sama Mbak Sudi tadi, itu sebagai salah satu contoh di mana terjadi kegagalan dari fire and gas system. Tentu saja itu tidak kita harapkan bisa terjadi di perusahaan kita. Makanya pentingnya fire and gas system di dalam oil and gas industry untuk mencegah hal-hal seperti yang divideokan tadi. Jadi salah satu fungsinya yaitu untuk mencegah kebocoran gas, karena seperti yang kita lihat, kebocoran gas itu sangat mudah untuk terjadi, dan jika terjadi kegagalan dalam pencegahannya, maka akan terjadi sebagai contoh kasus yang terjadi di Petronas tadi, yaitu terjadi ledakan api karena adanya kebocoran gas. Next-nya, Mbak. Oke, untuk area fire and gas system, di oil and gas industry, penerapan metode fire and gas system berdasarkan spesifikasi dan lokasi bekerja itu terbagi dari beberapa area. Yang pertama, office,
yang kedua technical room, ketiga proses area, dan keempat area tertutup atau disebut confined area. Di mana dalam setiap beberapa tempat ini bisa kita lihat ada beberapa bahaya yang bisa kita cegah dengan menggunakan metode fire and gas system. Seperti yang di office, itu bisa mencegah untuk bahaya dari kebakaran. Technical room, bahaya dari kebakaran alat-alat elektronik. Di proses area, mencegah terjadinya kebakaran dan kebocoran gas. Di area tertutup atau confined area, itu mencegah terjadinya api, gas beracun, dan kadar oksigen yang rendah. Next ya, Mbak. Oke, untuk aksi dari fire and gas system sendiri, seperti yang kita ketahui di awal, fungsi dari fire and gas system yaitu mendeteksi kebocoran gas dari api secara cepat dan sebisa mungkin, serta untuk bisa mendeteksi area terjadinya kebakaran, dan juga dia memberikan aksi dari fire and gas system ini yaitu memberikan alarm untuk memberikan peringatan kepada manusia yang bekerja di area sekitar, serta dia secara otomatis itu memberikan action untuk menggerakkan fire fighting equipment sehingga mencegah terjadinya kebakaran ataupun kebocoran gas dan kebakaran yang lebih besar seperti itu. Dan untuk tujuan dari objektif dari fire and gas system sendiri, yang pertama mencegah terjadinya ledakan hidrokarbon seperti gas detection, itu alatnya, serta untuk mencegah terjadinya eskalasi kebakaran dari satu fire zone ke fire zone yang lain, itu fungsinya dari fire detection, serta mengarahkan untuk manusia melakukan secara langsung untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan, itu dari fire and gas detection sendiri, serta meletakkan installation dan building dan enclosed area yang di area tertutup itu dalam kondisi aman. Serta tujuan dari fire and gas system sendiri juga tidak lupa yaitu menginisiasi atau mengaktifkan fire fighting equipment kita yang ada di area tersebut. Seperti itu. Next-nya, Mbak. Oke, ini dijelaskan seperti yang tadi disebutkan. Untuk objektif dari fire and gas system sendiri yaitu mencegah adanya ledakan hidrokarbon, sehingga fungsinya dari detection of gas, dia merilis dan menginisiasi alarm-alarm penting, serta men-shutdown-kan sumber bahan bakar, sehingga sumber api tadi bisa dihentikan seperti itu. Dan yang kedua, untuk mendeteksi fire atau kebakaran di setiap area yang kita sebut dengan fire zone, dan juga menghasilkan alarm, serta memberikan pencegahan untuk tidak terjadi kebakaran yang berkelanjutan ke area-area tempat yang lain atau yang kita sebut di fire zone yang lain seperti itu. Next-nya, Mbak. Oke, selain itu juga sama, untuk objektifnya itu bisa digunakan untuk menginisiat evakuasi dan untuk melakukan penyelamatan secara umum dari general alarm yang terjadi seperti itu. Next ya, Mbak. Oke, selain itu juga di sini disebutkan untuk objektif dari fire and gas system, dia meletakkan instalasi dalam kondisi safe. Maksudnya adalah ketika fire and gas system itu aktif, untuk men-trigger atau menginisiasi terjadinya emergency shutdown, di mana setiap emergency shutdown system itu ada level-levelnya yang nanti mungkin akan saya jelaskan di next session ini, tapi yang pasti itu akan men-trigger SD1 dari setiap fire zone. Dan yang kedua,
dia juga akan menginisiasi terjadinya depressurization atau pembuangan hidrokarbon yang ada terkandung di dalam pipeline. Biasanya itu dibuang sehingga untuk tujuannya adalah membuang hidrokarbon yang ada, containment yang terjadi di dalam pipa sehingga untuk mencegah terjadinya ledakan. Dan selain itu juga tujuannya dia akan mematikan sumber-sumber power dan electrical equipment yang bisa menyebabkan terjadinya ledakan. Next, Mbak. Oke, di sini juga disebutkan untuk beberapa area di building atau di area tertutup yang dimaksud dalam kondisi aman, yaitu dengan cara dia akan memblokade ventilasi yang ada di enclosure area atau di area tertutup sehingga mencegah terjadinya udara masuk seperti itu. Dan juga biasanya di setiap technical building ataupun area tertutup itu biasanya dia dilengkapi dengan aktuator yang bernama fire damper sehingga itu akan menutup terjadinya udara masuk seperti itu. Dan yang terakhir, dia akan menginisiasi fire protection system. Maksudnya di sini adalah ketika fire and gas system itu aktif, maka secara otomatis akan mengaktifkan fire water pumps serta akan mengaktifkan fire water deluge system seperti itu. Next ya, Mbak. Oke, selain itu juga dia akan mengaktifkan foam basis. Ini yang tergantung dari extermination sistemnya. Jika menggunakan foam, maka akan mengaktifkan foam tersebut, serta mengaktifkan CO2 ataupun dry powder ataupun energen yang biasa digunakan untuk fire extinguishing system. Next, Mbak. Oke, di sini ada ditampilkan contoh simple dari diagram fire and gas system. Seperti yang kita bisa lihat, di sini digambarkan dari field lapangan itu biasanya terdapat fire detection sensor dan gas detection sensor, di mana ketika fire and gas detection system sensor ini aktif, maka dia akan mengirimkan sinyal ke fire and gas control panel yang bisa kita sebut sebagai logic solver. Kemudian dari fire and gas control panel ini akan diproses inputnya sehingga akan menghasilkan output berupa shutdown system seperti equipment-equipment yang seharusnya aktif bakal aktif dan akan menginisiat protection system seperti tadi deluge system, fire water pump, ataupun seperti foam extinguishing seperti itu. Dan juga akan melakukan electrical isolation. Maksudnya di sini adalah semua sumber electrical power akan dimatikan by fire and gas control panel tersebut. Seperti itu. Next-nya, Mbak. Baik, selanjutnya untuk fire detection system. Di sini akan saya jelaskan beberapa fungsi dari fire detection, seperti dia memiliki fungsi untuk memulai aktivasi proses shutdown. Yang kedua, memulai aktivitas dari perlengkapan alat pemadam kebakaran, serta memulai aktivasi dari alat-alat pemadam kebakaran, seperti yang disebutkan di awal. Next. Oke, selanjutnya. Next, Mbak. Oke, ini di sini bisa dijelaskan, nanti akan saya jelaskan tentang beberapa fungsi dari smoke detector, flame detector, dan heat detector. Seperti yang kita ketahui, di sini smoke detector terbagi menjadi 3, ionization, optical, dan early warning. Sedangkan flame detector itu terbagi menjadi 3 juga, UV only, IR only, dan UV and IR, ultraviolet dan infrared. Dan heat detector, dia terbagi menjadi beberapa seperti crucible plug, sprinkler, thermostatic, ROR atau rate of rest, dan rate compensate. Next-nya, Mbak.
Next-nya smoke detector ionization. Di sini fungsi dari smoke detector tersebut, cara kerjanya yaitu terdapat sebuah radioisotop atau americium-241, di mana itu akan menghasilkan elektron-elektron sehingga mengalir di antara dua buah elektroda terpisah di dalam satu ruangan tempat terjadinya arus ionisasi kecil. Di mana kondisinya setelah asap melewati antara dua elektroda tersebut, maka resistansinya akan meningkat sehingga menyebabkan jumlah arus berkurang. Next, mungkin akan dijelaskan lewat gambar tadi. Di sini dijelaskan juga dua sel yang digunakan, satu sel untuk pengukuran dan satu sel sebagai referensi untuk perubahan kondisi pengukuran. Next. Oke, di sini dari gambar ini bisa dijelaskan. Jadi ketika kondisi normal, maka di sini terlihat dari arus I1 maksimum, jadi reference chamber dan measure chamber itu kondisinya sama, tidak ada perubahan, akan tetapi ketika ada smoke detector yang masuk ke dalam smoke detector tersebut, ketika ada asap yang masuk ke dalam smoke detector dan dideteksi, maka akan terjadi perubahan arus di antara reference chamber dan measurement chamber tadi, sehingga kondisinya akan berubah di mana I2 akan kurang dari I1, seperti itu. Oke, next, Mbak. Oke, selanjutnya untuk smoke detector, di sini untuk ionization tadi sudah dijelaskan, dia memiliki dua sel, di mana digunakan sebagai measurement dan reference. Sedangkan untuk optical, dia prinsipalnya berdasarkan visualization dari light of presence, maksudnya untuk dari cahaya yang tampil dalam partikel, dan biasanya itu akan terdetek dengan adanya smoke detector. Next-nya, Mbak, bisa kita lihat dari gambar. Oke, di sini selanjutnya adalah early smoke warning, atau biasa kita sebut high sensitivity smoke detection. Di sini untuk high sensitivity smoke detection, dia adalah menggunakan laser detektor dan menggunakan instalasi ducting. Maksudnya setiap di instalasi poin-poin tertentu, dia memiliki pipa dan dihubungkan ke alat yang disebut, yang memiliki, yang kita sebut biasanya kita memiliki vendor itu namanya VESDA, Very Early Smoke Detection Array. Jadi di sini akan ada filter dan ada aspiratornya, serta dia memiliki exhaust to atmosphere, dan ada detection chamber-nya. Jadi ketika dia mendeteksi asap, maka itu akan dideteksi dari filter tersebut sehingga akan menimbulkan alarm seperti itu. Next-nya, Mbak. Oke, di sini ada tambahan beberapa poin untuk smoke detector. Seperti disebutkan di sini, smoke detector dianjurkan biasanya digunakan untuk area tertutup, tidak untuk area terbuka. Dan biasanya untuk smoke detector ini kita sesuai dengan spesifikasi general specification-nya, kita menggunakan voting logic. Voting logic itu maksudnya jika beberapa smoke detector itu lebih dari 2, katakanlah 3, maka untuk detection detektor sistemnya sendiri kita gunakan voting 2 out of 3, biasanya seperti itu. Artinya ketika 2 smoke detector aktif dari 3 detektor yang dipasang, maka itu akan menimbulkan alarm seperti itu. Itu maksudnya dari voting logic. Dan di sini juga biasanya untuk yang perlu diperhatikan ketika pemasangan smoke detector, yaitu adanya stack atau chimney effect. Chimney effect itu maksudnya cerobong efek, di mana untuk instalasinya, maka untuk menghindari terjadinya plugging,
maka dianjurkan dia untuk penambahan plat tipis di atas dari smoke detector tersebut, sehingga tidak terjadi plugging ketika asap itu akan dideteksi oleh smoke detector, seperti itu. Dan untuk instalasi smoke detector sendiri, di sini memiliki beberapa kriteria, seperti yang disebutkan di awal. Untuk area terbuka itu tidak available untuk smoke detector. Untuk indoor sendiri atau di area tertutup itu ada batasannya, di mana untuk maksimum batas dari dua detektor itu jaraknya 8 meter, dan untuk secara vertikalnya di sini disebutkan 3 meter, dan untuk tinggi maksimum dari area yang akan dideteksi itu sekitar 7,5 meter. Next, Mbak. Oke, selanjutnya untuk flame detector. Untuk flame detector sendiri, seperti di awal tadi sudah saya sebutkan, dia terbagi menjadi 3, IR only, UV only, dan UV and IR. Nah, untuk di sini bisa kita lihat, di sini disebutkan dari tipe detektor yang biasa digunakan, UV-IR, UV-IR, dan UV-IR atau triple IR. Dan di sini untuk cara kerja dari setiap flame detection adalah dia membaca panjang radiasi dari setiap tipe-tipe dari macam-macam dari flame tersebut. Seperti misalnya UV, dia memiliki panjang area seperti ini dari 0 sampai 0,4 nanometer, dan untuk IR sendiri dia di sekitar 0,7 sampai 1,1 nanometer. Jadi di sini disebutkan panjang-panjang gelombangnya yang bisa dideteksi dari alat-alat flame detection nanti atau flame detector. Next, Mbak. Oke, di sini ada contoh dari flame detector. Tipe yang digunakan yaitu untuk UV ultraviolet detector only, di mana dia memiliki beberapa bagian seperti ada di gambar ini. Jadi dia ada IR detector pyroelectrical dan UV detector phototube. Jadi secara simpelnya dia membaca ketika UV detektor itu sampai dalam masuk kriteria panjang gelombangnya, dia akan mendeteksi dan akan memberikan alarm ke fire and gas system. Next, Mbak. Oke, untuk IR detektor, untuk IR detektor sendiri di sini disebutkan juga, untuk IR detektor hampir sama dengan UV detektor. Dia membedakan hanyalah ketika mendeteksi IR, dia hanya mendeteksi infrared dan sesuai dengan panjang gelombang yang disetting dari flame detector tersebut. Sedangkan untuk UV and IR detektor, dia adalah gabungan dari UV dan IR only tadi. Jadi untuk bedanya untuk UV dan IR adalah dia lebih kompatibel dan lebih jarang untuk memberikan sinyal error karena dia menggunakan dua panjang gelombang, yaitu UV ultraviolet dan infrared wavelength. Jadi untuk mendeteksinya dia bisa menggunakan kriteria antara UV dan AR sehingga bisa lebih presisi dibandingkan dari UV atau AR only, seperti itu. Next. Oke, di sini tipe-tipe dari flame detector. Dia juga untuk IR detektor, untuk infrared detektor biasanya digunakan juga double IR, atau dia memiliki dua referensi flame detector. Jadi dia ini memiliki dua komparasi untuk panjang gelombang IR sehingga bisa meminimalisasi terjadinya error ketika mendeteksi adanya api.
Dan ada juga biasanya kita menggunakan untuk lebih presisi lagi digunakan triple IR. Jadi dia memiliki 3 infrared flame detector yang bisa digunakan untuk membandingkan panjang gelombang yang akan ditangkap dari flame detector tersebut. Di sini juga dijelaskan beberapa menggunakan yang terbaru, kita juga ada yang menggunakan CCTV video, sehingga dia langsung membaca atau mendeteksi jika terjadinya api seperti itu. Oke, nextnya Mbak. Oke, untuk heat detector adalah alat pendeteksi panas, di mana dia terbagi menjadi beberapa tipe. Yang biasa digunakan di oil and gas industry adalah yang pertama, yang biasa kita gunakan, dia menggunakan tipe wet pipe sprinkler. Dia tipenya, prinsip dasarnya adalah dia akan meleleh atau meledak ketika ada api, sehingga ketika dia terbuka, maka secara otomatis akan membuka air yang terdalam di dalam pipanya. Jadi di sini disebutkan contohnya dari wet pipe sprinkler itu. Jadi kalau untuk wet pipe sprinkler system ini, dia pipanya sudah tersedia water, sehingga tinggal menunggu inisiasinya ketika memang ada api atau yang bisa mencapai ini bisa membuat meleleh. Ketika ini meleleh, maka secara otomatis air tersebut akan keluar. Nah, di sini bedanya dengan fusible plug. Kalau fusible plug, dia ujungnya berupa plug, tapi memiliki beberapa kriteria. Kriteria temperatur range masing-masing sesuai dengan warna. Nah, kalau untuk fusible, bedanya adalah pipanya, dia di instalasi oil and gas industri biasanya berupa cubing, dan cubing itu biasanya berupa air supply, sehingga ketika dia melted atau meleleh, maka otomatis akan mengirimkan signal ke fire and gas logic dan akan memberikan command shutdown system seperti itu. Next ya Mbak. Mohon maaf, Bapak, tadi ada yang raise hand. Mungkin ada yang ingin bertanya tadi. Saya lupa namanya. Jadi bertanyakah? Jadi saya Mbak Fitri, Ya, silakan, Mas Zarwan. ya salam kenal Pak. Selamat, izin mau bertanya Ya. terkait flame detector tadi ya Pak. Tadi kan ada IR only, UV IR, UV triple IR gitu ya. Tipe Ya, Pak. mana yang better untuk penggunaan outdoor dan immune terhadap lightning, welding arc gitu, gitu. Yang mana paling baik Pak? Apakah UVIR atau triple IR Pak di antara dua itu Pak? Oke, Terima kasih. baik. Dan untuk yang di open area, terima kasih pertanyaannya Mas Zarwan Zudi. Untuk yang di open area, biasanya memang kita menggunakan UVIR. Jadi kalau untuk triple AR biasanya digunakan untuk area-area enclosure area seperti turbin enclosure. Itu seperti itu karena untuk AR sendiri dia kan panjang gelombangnya untuk infrared. Jadi yang memungkinkan untuk lebih efektif, jadi dia untuk digunakan biasanya di area enclosure. Seperti turbin enclosure itu biasanya kita menggunakan triple AR. Akan tetapi ada juga terkadang kita biasanya menggunakan sistem redundant, jadi ada juga UVIR dan triple IR, itu biasanya di dalam enclosure dipasang juga Mas, untuk instalasinya. Dan untuk di open area, yang seperti Mas maksud tersebut, biasanya untuk open area, di sini kita biasanya menggunakan UVIR. Jadi UVIR itu tujuannya adalah tadi, seperti yang saya sebutkan di awal, UVIR itu dia untuk meminimalisir terjadinya error seperti
Tadi sampean bilang misalnya terjadi lightning atau percikan las karena dia bisa mengkomparasi panjang gelombang antara UV dan IR seperti itu. Jadi untuk open area spesifikasinya lebih diutamakan menggunakan UV-IR untuk mencegah terjadinya error seperti tadi. Akan tetapi biasanya di kalau biasanya di tempat kerja saya di tempat kerja saya biasanya karena terlalu sensitif juga kadang biasanya untuk spesial untuk pekerjaan welding memang itu agak spesifik Mas. Jadi biasanya untuk welding pun biasanya kita lakukan inhibition untuk flame detector kita. Karena memang itu kadang sebagai mitigasi mencegah alarm palsu. Jadi biasanya juga kita melakukan inhibit karena dia sensitifnya tinggi yang untuk UV-IR seperti itu, Mas. Oke, makasih Pak, selamat jawabannya. Baik, Mas Darwan. Baik, Mbak. Ada lagi atau gimana? Bagaimana dari Mas? Apakah sudah terjawab? Mbak Lutfi, makasih Mbak. Oke. Bapak, untuk pertanyaan lainnya yang di chat, nanti kita bakal bahas di akhir saja, Bapak ya. Kita lanjutkan untuk materinya terlebih dahulu ya. Oke, baik. Ya, ini sudah bisa di next kah slide-nya? Ya, selanjutnya, Pak. Ya. Oke, di sini dijelaskan lagi untuk heat detector possible plug atau possible loop. Seperti ini cara kerjanya. Jadi ketika ada api, dia akan melted dan nanti akan mengaktifkan fire and gas system. Seperti itu. Kalau untuk possible biasanya mengaktifasinya dari PSLL, pressure switch follow, nanti dia bisa di-connect. Nanti PSLL ini akan mengaktifkan fire and gas system sehingga water releasing system akan diaktifkan seperti itu. Next ya, Mbak. Kalau ini dry pipe sprinkler, seperti yang saya sebutkan di awal, konsepnya jadi ketika dia aktif melted, maka otomatis air akan keluar. Selanjutnya, Mbak. Baik, untuk heat detector tipe selanjutnya yaitu fixed heat atau air thermostatic. Di sini cara kerjanya dari fixed temperature detector adalah dia ketika membaca kondisi dalam sekitar area yang dideteksi, jadi fungsinya fixed heat ini dia sudah ditentukan jumlahnya. Jadi ketika ada temperatur yang mencapai 40 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius tercapai, maka otomatis dia akan aktif dan mengirimkan signal alarm ke fire and gas system. Jadi fungsinya fixed heat itu adalah range dari temperatur sudah ditentukan. Jadi ketika ada panas yang mencapai antara 40 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius, maka otomatis dia akan mendeteksi. Next ya, Mbak. Selanjutnya rate of rise atau ROR biasa kita kenal. Rate of rise ini berbeda dengan yang fix tadi. Rate of rise ini dia ada settingannya juga. Jadi biasanya disetting ketika ada kenaikan sekitar 1 derajat Celcius per menit atau 20 derajat Celcius per menit, maka dia akan mengaktifkan fire and gas system. Bedanya sama yang fixed rate tadi adalah dia ini berdasarkan kenaikan panas per degree Celcius per menit. Itu bedanya sama yang fixed rate tadi. Jadi bedanya di cara kerjanya adalah kalau rate of rise dari namanya rate of rise tadi, dia berdasarkan kenaikan. Selanjutnya ada juga disebut di sini adalah yang biasa kita sebut MAC, manual alarm call point, sebagai dari basicnya sendiri. Nextnya Mbak, MAC, manual alarm call point. Oke, manual alarm call point dari segi fungsinya ini hanya sebagai alarm. Biasanya di sini digunakan untuk memberikan peringatan, misalnya kita melihat ada api ataupun ada bahaya di sekitar area kerja kita.
Dan biasanya ada juga dia tipenya berupa push button, ada juga berupa brick glass. Brick glass ini maksudnya dipecahkan. Ini biasanya sering kita temukan juga di fasilitas-fasilitas masyarakat seperti di rumah sakit atau mall, itu biasanya ada yang brick glass ini tipenya, tipe dari MAC-nya. Dan ada juga dia berupa push button seperti itu. Next, Mbak. Oke, ini beberapa spesifikasi umum dari heat detector biasa digunakan di dalam oil and gas industry. Misalnya di area-area wellhead, itu biasanya yang digunakan adalah tipe fusible plug atau UVIR atau triple IR. Tapi biasanya untuk wellhead sendiri, karena biasanya untuk UVIR atau IR triple IR ini kan menggunakan power sendiri dan cukup besar, jadi jarang digunakan, Pak. Jadi teman-teman, untuk di daerah sekitar wellhead, karena biasanya itu keterbatasan sumber energi power electricalnya, jadi biasanya kita menggunakan fusible plug seperti itu. Dan di sini juga disebutkan untuk area unfire process menggunakan fusible plug, UVIR atau triple IR. Ini di sini disebutkan di kompresor seperti yang sebutkan tadi, itu triple IR, dia lebih rekomendasi. Ada yang untuk hydrocarbon storage seperti tank, storage tank, itu UVIR atau triple IR. Ada juga daerah glycol reboilers, itu UVIR. Nanti bisa dilihat di sini. Next ya, Mbak. Next, Mbak. Oke, ini untuk instalasi heat detector tadi disebutkan juga untuk open area dengan ventilasi yang terbatas, itu ada jarak maksimumnya, ada jarak 5 meter di antara dua detektor, seperti itu. Ini bisa dilihat biasanya ini ditentukan dari standar-standar yang biasa digunakan, misalnya ANSI berapa, atau enggak, biasanya juga merefer, ini biasanya pemasangan heat detector ini kita regulasinya sudah ada di general specification masing-masing perusahaan. Seperti itu. Next, Mbak. Oke, ini review secara umum. Ada namanya explosion risk, di sini disebutkan ada namanya upper explosion limit, lower explosion limit, di mana maksudnya di sini adalah ini adalah perbandingan seperti yang Bapak-bapak harus ketahui. Biasanya istilah-istilah upper explosion limit dan lower explosion limit ini digunakan untuk fire and gas detection system di suatu perusahaan oil and gas industry. Jadi, maksudnya adalah di sini, dari diagram ini bisa dijelaskan, ketika ada batas namanya di sini di bawah LEL, lower explosion limit atau tooling for combustion, ini maksudnya dia terlalu sedikit campurannya, jadi tidak memungkinkan terjadinya ledakan. Ketika di area merah ini maksudnya adalah memungkinkan atau bisa terjadi ledakan karena komposisinya sudah cukup antara gas persen yang di dalam udara dengan komposisi gas yang ada, seperti itu. Sedangkan untuk to rich combustion sendiri, ini juga maksudnya terlalu banyak bahan bakarnya, jadi maksudnya dari segitiga api yang ada, segitiga api seperti yang Bapak-bapak perlu ketahui, untuk terjadinya api, kita bisa mengetahui prinsip dasar dari namanya segitiga api, di mana api itu bisa terjadi ketika tiga komponen utama ini terpenuhi, yaitu yang pertama oksigen, yang kedua bahan bakar atau fuel, dan yang ketiga itu panas. Nah, jadi dari sini bisa dijelaskan yang tadi saya sebutkan, ketika dia maksudnya tooling for combustion, maksudnya di sini berarti dari tiga
sumber api tadi itu ada yang kurang, jadi tidak memungkinkan terjadinya ledakan. Sedangkan di daerah ini, maka itu memungkinkan terjadinya ledakan. Dan untuk gas, macam-macam gas itu memiliki LEL, nilai LEL tersendiri. Jadi misalnya seperti metan, dia itu untuk C C24 itu, metan itu dia memiliki LEL-nya itu di kondisi aman itu di bawah 5%, dia 5%. Jadi ketika 5% LEL tercapai di udara dengan oksigen yang tercapai, maka itu bisa memungkinkan hanya butuh panas, jadi bisa meledak seperti itu. Next, Mbak. Oke, selanjutnya untuk gas detection, di mana selanjutnya untuk gas detection nanti di sini disebutkan untuk beberapa tipe gas sensor, dia terbagi menjadi beberapa tipe: flammable gas, toxic gas. Untuk flammable gas, dia terdiri dari katalitik, ada yang optical atau IR, dan ada juga yang open path detection. Next, Mbak. Oke, di sini disebutkan tipe flammable gas detector untuk tipe catalytic bed type. Jadi di sini untuk tipe katalitik, contohnya seperti ini. Untuk katalitik sendiri, dia menggunakan sistem Weston Bridge. Jadi ketika dia mendeteksi gas, nanti gas itu akan teroksidasi di dalam bed type-nya. Dari sensornya itu akan terjadi pembakaran oksigen, dan ketika di udara terjadi pembakaran sehingga menghasilkan panas. Jadi ketika menghasilkan panas, dari panas tersebut akan merubah resistansi di setiap sensor tersebut. Jadi akan merubah dan ditampilkan berupa LEL seperti itu. Sedangkan untuk optical atau IR absorption, itu tipenya adalah penyerapan infrared yang dideteksi. Jadi dia ada biasanya memiliki source atau sumber dan reference, transmit dan receive, ada pengirim dan penerima. Jadi ketika ada gas yang masuk ke area tersebut, dia akan membaca perbedaan dari yang diterima sama yang dikirim. Itu akan diakumulasikan sebagai komposisi gas yang terdeteksi. Next-nya, Mbak. Oke, ini contoh katalitik sensor yang tadi saya bilang di awal. Untuk katalitik bed sensornya itu seperti ini, Bapak-bapak. Jadi di sini dia semacam ada kayak semacam pelatih. Dia di sini di dalamnya ini semacam serbuk-serbuk. Jadi ketika ada gas masuk, nanti ini akan teroksidasi, Bapak-bapak. Dan ini akan menghasilkan panas. Nah, panas yang ini yang dihasilkan dari sini akan merubah resistansi yang dari platinum wire ini. Nah, nanti dari sini akan dideteksi ke sensor. Nanti dari sensor akan diakumulasi sebagai LEL, low explosion limit, dari persen gas yang dideteksi seperti itu. Next, Mbak. Oke, untuk katalitik sensor sendiri, dia memiliki beberapa keunggulan atau keuntungan, di mana dia itu tahan dan simple untuk dioperasi. Selain itu juga dia mudah untuk dipasang, dikalibrasi, dan digunakan. Dan dia memiliki waktu penggunaan yang cukup lama, serta dia juga sudah teruji teknologinya dan memiliki reliability yang bagus dan bisa diprediksi kapan butuh dilakukan maintenance. Dan yang paling mudah biasanya untuk catalytic sensor ini, yang perlu Bapak ketahui, untuk kalibrasinya dia sangat mudah. Jadi untuk pekerja-pekerja yang baru biasanya sangat mudah untuk mengoperasikan alat tersebut. Next, Mbak.
Untuk kekurangan dari catalytic sensor ini, dia biasanya dia gampang terkontaminasi dari gas-gas lain, dan juga dia itu di sini disebutkan dia harus memiliki rutin kalibrasi. Jadi perlu dikalibrasi secara rutin sehingga perlu waktu yang cukup rutin untuk diatur schedule-nya sehingga bisa dilakukan kalibrasi. Biasanya di sini di tempat saya bekerja biasanya kita lakukan kalibrasi tipe gas catalytic sensor ini kita lakukan 3 bulanan seperti itu. Dan juga untuk yang terkonten racun biasanya dia harus dilakukan secara lebih rutin lagi karena ada kemungkinan plaget atau kemungkinan tersumbat. Nah, selain itu juga untuk catalytic sensor ini yang paling utama ya dia memang dia membutuhkan oksigen untuk deteksinya. Jadi dari tiga segitiga api yang saya sebutkan di awal, memang dia membutuhkan oksigen untuk mendeteksinya. Seperti itu. Next-nya, Mbak. Kalau untuk optical atau air absorption type, seperti yang saya sebutkan di awal, di sini dia memiliki transmit dan receive, sehingga ketika ada hidrokarbon gas yang masuk, itu akan mendeteksi gas dan akan direpresentasikan sebagai konsentrasi LEL di dalam gas detektornya. Next, Mbak. Ya, ini tipenya untuk di sini seperti yang kita lihat ada reference-nya, ada source-nya. Jadi ketika dia detect, dia akan membaca dan mengakumulasi jumlah gas yang dideteksi seperti itu. Next ya, Mbak. Oke, untuk infrared sensor sendiri keuntungannya adalah dia itu kuat terhadap kontaminasi atau dari ada gas beracun yang masuk, dan juga dia fail safe operation, maksudnya aman untuk digunakan. Fail safe operation ini maksudnya dia kondisinya ketika terjadi kegagalan, dia bisa berfungsi aman untuk fail safe-nya. Ini maksudnya di sini fail safe operation ini adalah dia ketika biasanya untuk fail safe ini outputnya. Jadi ketika dia aktif atau tidak ada power, maka dia aman untuk digunakan. Maksudnya tidak berimpact ke alat-alat yang lain seperti itu. Dan untuk IR sensor sendiri, dia tidak memerlukan kalibrasi yang rutin, akan tetapi biasanya sebagai salah satu pencegahan, setiap gas detektor atau varian gas detektor sensor kita itu seharusnya memang membutuhkan rutin kalibrasi. Dan selanjutnya dia memiliki kemampuan untuk mengoperate adanya keberadaan oksigen atau kurang oksigen di area sekitar. Selain itu juga dia bisa digunakan secara terus-menerus untuk membaca kehadiran dari gas air detektor. Dan dia secara virtually bisa maintenance free. Selain itu juga dia bisa dilokasikan di area-area yang kita anggap susah untuk mengaksesnya. Seperti itu. Next, Mbak. Ini ada yang angkat tangan, Bapak, dari Mas Fahri Husain. Apakah diperkenankan untuk bertanya terlebih dahulu? Oke, silahkan. Silakan, Mas Fahri Husain. Oh ya Pak, saya Fahri Pak. Maaf, mau izin bertanya
Ya, sebelumnya tentang catalytic sensor itu biasanya itu dipakainya itu di equipment seperti apa ya Pak? Apa di spherical tank kah atau di gas separator tank kah atau apa gitu Pak? Contohnya. oke. Ya. Oke, Dan baik. Terima kasih, Mas Fahri. Oke, baik. Terima kasih, Mas Fahri. Oke, untuk katalitik sensor sendiri, yang untuk katalitik sensor, biasanya untuk katalitik sensor, sesuai dengan standar yang kita gunakan dan general spesifikasi dari perusahaan, biasanya dia digunakan di area-area tertutup, Mas. Jadi, dia biasanya digunakan di area technical building ataupun di enclosure. Jadi, misalnya di tempat saya bekerja sekarang, biasanya untuk gas detektor tersebut yang tipe katalitik itu kita gunakan di air intake dari technical building seperti itu, atau enggak air intake dari diesel engine generator seperti itu. Jadi dia ada usus sendiri, nanti kita tapping pointnya seperti itu, atau enggak yang lebih spesifik lagi Mas, biasanya yang kita gunakan untuk catalytic type itu di enclosure-enclosure seperti technical building, misalnya di penyimpanan baterai room, itu biasa kita gunakan juga Mas. Dia lebih kompatibel untuk digunakan di ruang tertutup. Sama di RTU, ada namanya di tempat saya biasa bekerja itu ada namanya remote terminal unit, jadi semacam technical building area tertutup, dan di situ ada panel-panel elektronik. Nah, itu biasa dipasang di situ, Mas. Atau enggak yang lebih spesifik lagi, biasanya kadang kita biasa juga menggunakan tipe katalitik ini di area-area yang mungkin kita sudah bisa prediksi itu ada kebocoran. Biasanya di tempat saya itu ada namanya peak launcher atau peak receiver, Mas. Jadi peak receiver itu biasanya dia tuh berupa pipeline untuk menggunakan fasilitas peak. Ada namanya fasilitas peaking kalau dalam oil and gas industry. Nah, itu kan biasanya ada muncul source kebocoran sedikit di situ. Jadi kita sudah bisa menentukan ini biasanya ada bocor, jadi dipasang di situ Mas untuk bisa mendeteksi. Biasanya itu tambahan aja sih Mas untuk case-case tertentu. Tapi biasanya untuk yang katalitik kita biasanya menggunakan yang paling kompatibel itu memang di area tertutup, di air intake ataupun di technical building seperti yang saya sebutkan. iya Pak, maaf Pak, kalau nggak salah tadi sempat baca itu kalau catalytic sensor kelemahannya di oksigen ya, dia butuh oksigen ya. Ya, maksud ya. Berarti ini ya Pak, di area tertutup pun dia agak susah juga apa gimana Pak? Kan karena kan area tertutup kadang ada yang mungkin agak susah ya, oksigennya atau gimana. Nah, jadi untuk katalitik bed sensor yang katalitik sendiri, Mas, itu biasanya kan dia penggunaannya kalau untuk yang gas kan dia membutuhkan oksigen seperti tadi. Oksigen itu maksudnya dibutuhkan ketika di dalam proses yang bednya tadi yang kayak macam serab, dia itu kayak macam apa ya, kayak serabut-serabut yang di dalam sensor tadi Mas, ada yang sensor bundar itu di situ aja dibutuhkan oksigennya. Jadi ketika ada gas masuk, sebenarnya kan di ruang tertutup juga itu tidak otomatis tidak ada oksigen, pasti ada oksigen kan Mas. Di ruang tertutup di technical building itu selalu ada oksigen juga. Justru kalau misalnya di area terbuka, dia lebih kurang efektif karena oksigen tidak bisa tertangkap di catalytic bednya tadi. Kalau untuk di ruang tertutup justru dia lebih bagus, lebih recommended karena oksigen bisa masuk, lebih gampang masuk ke catalytic bed yang tadi, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak. Siap, sama-sama Mas Fahri. Oke, bisa saya lanjut lagi Mbak? Ya, Pak, silakan, Pak. Ini sudah saya next Oke, slide tadi. untuk yang error sensor itu, di sini disebutkan beberapa kerugian yang kita bisa dapat ketika menggunakan air sensor. Biasanya dia memang lebih mahal dari catalytic sensor. Terus dia itu untuk gas yang diukur
dia mengaktifkan infrared, jadi kayak hidrokarbon dia tidak bisa dideteksi. Terus dia memiliki kelembapan yang tinggi, terus untuk environment lingkungan yang korosif, itu otomatis bisa meningkatkan air detektor maintenance-nya. Serta rutin calibration untuk different gas tidak sesuai, maksudnya di sini dia hanya menggunakan satu tipe, dan untuk beberapa well itu dia tidak menggunakan, dia perlu multiple gas application, jadi perlu banyak instalasi seperti itu. Nextnya Mbak. Ya, ini jadi contohnya tadi yang untuk optical atau air absorption. Di sini ada transmit dan receive-nya. Next, Mbak. Oke, untuk toxic gas atau oksigen detektor, ini biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya gas beracun atau kekurangan, biasanya untuk mendeteksi oksigen, kadar oksigen di dalam suatu area yang ingin diukur, seperti itu. Next, Mbak. Oke, untuk toxic gas detektor sendiri, dia di sini disebutkan dia menggunakan beberapa elektroda yang di dalamnya terdapat beberapa elektroda dan ada feedback, refresh, dan measurement seperti itu. Dan juga di sini disebutkan juga dia memiliki akurasi kurang lebih 1%. Tapi biasanya untuk toxic gas atau oksigen detektor ini dia digunakan di area tertentu saja. Dan kebetulan untuk di area kerja saya, karena gasnya jarang tidak mengandung toksik, jadi kita jarang menggunakan ini. Next, Mbak. Ini rekomendasi dari lokasi untuk gas detektor. Ini yang seperti saya sebutkan tadi, untuk air intake di HVAC, itu biasanya di inset-nya direkomendasikan untuk penggunaan gas detektor, technical room, battery room. Oke, mungkin bisa dilanjut, Mbak. Next. Oke, ini disebutkan untuk open area. Next, Mbak. Oke, di sini untuk monitoring in closed loop dan open loop, di sini maksudnya adalah biasanya untuk pemasangan fire and gas system di sini, dia biasanya kita menggunakan loop-loop per area untuk memudahkan kita untuk mendeteksi adanya fault atau alarm palsu seperti itu. Jadi untuk memudahkan. Next, Mbak. Nah, di sini disebutkan untuk monitoring loop-nya, untuk analog detektornya seperti ini. Jadi dia biasanya kita menggunakan signal 420 mA. Jadi ini untuk membedakan aja, untuk statementnya di mana ketika di fire and gas alarm sistemnya, ketika kondisi normal, maka detektor itu seperti ini dalam kondisi open, dan arusnya sama dengan 0, dan signalnya 4 ke 20 mA. Sedangkan untuk alarm, ketika alarm terjadi, maka detektor ini akan close sirkuitnya, dan yang terjadi adalah arusnya I1 lebih dari arus awal, seperti itu. Sedangkan untuk short circuit, caranya untuk mengetahui short circuit adalah ketika terjadi short circuit, maka kita bisa ukur arus di area ini, jadi I-nya maksimum. Sedangkan untuk open circuit, arusnya adalah 0. Next.
Oke, selanjutnya kita ke fire extinguishing system. Di sini dijelaskan untuk efek dari extinguishing produk seperti water, foam, CO2, dan energen atau halon. Tapi untuk halon sendiri, untuk di oil and gas industry sudah tidak digunakan lagi karena untuk faktor keamanan. Karena halon ini berbahaya untuk ozon sehingga tidak digunakan lagi untuk di fasilitas oil and gas industry. Biasanya sering kita gunakan adalah tipe-tipe seperti ini, water, foam, CO2, dan energen. Di sini disebutkan untuk water dan foam itu fungsinya adalah mengurangi fuel temperatur sehingga dibawa dari flash point. Jadi fungsinya dari water foam ini adalah kalau biasanya dari segi safety kita sebut dia efeknya tuh cooling effect untuk mendinginkan. Sedangkan untuk CO2 dan energen dia itu mengurangi kadar oksigen. Jadi dari segitiga api yang saya sebutkan di awal, segitiga api yang terdiri dari oksigen, fuel, dan panas, kalau di sini dia fungsinya adalah smothering effect, tutupi. Jadi dia mengurangi kadar oksigen. Jadi mencegah dari segitiga api tadi, dia yang dikurangi adalah oksigen. Sedangkan untuk water dan foam, ini dia yang dikurangi adalah panasnya. Seperti itu. Dan ini beberapa contoh kelas dari fire extinguishing produk. Misalnya untuk kelas A, solid material seperti kayu, PVC, itu menggunakan water atau CO2. Untuk kelas B-nya, hidrokarbon, dia menggunakan foam, CO2, atau energen. Next, Mbak. Oke, seperti yang saya sebutkan di awal, halon jarang sudah tidak digunakan lagi karena berbahaya memang untuk ozon. Dan di sini kalau halon dia yang diaktifkan dia rangkaian reaksi kimianya. Kalau untuk CO2 seperti yang disebutkan tadi, dia mengurangi oksigen, energen juga seperti itu. Kalau untuk CO2 itu mengurangi oksigen sampai dengan kurang dari 14%. Kalau energen itu oksigen sampai ke di bawah 15%, seperti itu. Oke, next Mbak. Oke, ini contoh-contoh produknya dari inert gas. Ini efek-efeknya. Biasanya kalau untuk ini kalau untuk di oil and gas industry kita punya namanya MSDS, Material Safety Data Sheet, itu bisa kita lihat akibatnya apa, misalnya energen ini keunggulannya dia tidak berefek ke material, dia tidak terlihat, seperti itu. Next, Mbak. Iya. Sila ilihan na. Oke, di sini ada contoh-contoh dari extinguishing system. Next, Mbak. Oke, ini juga contoh dari CO2 protection system. Dia memiliki CO2. Di sini ada alarm bell, ada aktivasi untuk ada kontrol panelnya, ada remote pull station, CO2, ada heat detector. Ini contoh aja gambarnya. Next. Oke, untuk extinguishing system selanjutnya itu water. Ini biasa digunakan dan tipe-tipenya ada deluxe, ada water curtains, ada possible plug. Di sini kalau water curtains itu dia istilahnya dia airnya itu membatasi tiap-tiap fire zone yang ada di area kerja kita. Sedangkan untuk deluxe dia itu untuk mengalirkan water ke area-area yang akan dipadamkan apinya atau kebakaran. Next, Mbak. Oke, untuk fire water monitoring, di sini disebutkan untuk water fire lines, dia di-maintain dari joki pump, jadi istilahnya untuk di suatu area
idealnya di area proses kerja kita itu dia memiliki fire water pump yang sistemnya dia termonitoring. Jadi ada joki pump, ada main pump seperti itu. Jadi di sini disebutkan di mana fire water system itu sudah ada yang electrical, ada yang juga pakai mesin diesel seperti itu. Dan biasanya untuk fire and gas automatic sequence nanti itu akan mengaktifkan pompa tersebut. Next, Mbak. Ini untuk penggunaan foam juga biasanya digunakan karena biasanya kan foam ini efektif untuk beberapa kandungan chemical ya. Jadi dia efektif untuk bisa digunakan ketika ada bahan bakar yang terbakar chemical, itu bisa kita gunakan foam. Dan di sini juga ada contoh beberapa deluxe kit. Deluxe kit ini contohnya maksudnya beberapa rangkaian panel untuk deluxe valve system seperti itu. Jadi di sini ada yang single deluxe kit, ada multi valve deluxe kit, atau deluxe valve kit with integrated foam tank. Maksudnya dia menggunakan foam terintegrasi pakai beberapa valve, ada single valve seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini contoh dari deluxe control valve. Jadi untuk control valve sendiri, deluxe control valve itu di sini ada yang deluxe-nya itu diaktifasi by solenoid valve. Jadi di sini disebutkan kondisinya di mana ketika close valve itu jadi solenoid valve ini dalam kondisi di-energize. Di-energize ini maksudnya tidak ada power. Jadi kondisinya tersedia tidak ada power sehingga kondisi deluxe ini masih tertahan. Jadi Bapak-bapak yang perlu diketahui sistem kerja deluxe valve ini dia hanya berdasarkan luas penampang area. Jadi ketika area di sini tertekan dari SOV ini terisi water, jadi kondisinya close, tertutup. Akan tetapi ketika pressure solenoid valve ini energize atau aktif, maka otomatis dia akan membuang pressure air yang ada di chamber deluxe awal tadi kosong sehingga areanya itu lebih ringan dan yang ini akan mendorong sehingga air bisa lari ke pompa, ke pipa seperti itu. Next, Mbak. Oke, ini contoh deluxe control valve with pressure regulator. Jadi pressure regulator itu adalah ini yang dimaksud dari pressure control regulator. Fungsinya untuk mengatur jumlah pressure yang masuk ke deluxe valve chamber. Seperti itu. Bedanya sama yang tadi sebelumnya yang solenoid valve, ini dia berdasarkan air supply aja Bapak-bapak. Kalau yang tadi kan by electrical, sedangkan ini by pneumatic supply seperti itu penggeraknya. Next. Oke, ini beberapa contoh kondisi valve dari deluxe. Di sini ada istilah undersatisfied position, di mana pressure itu ketika dia ada terjadi penurunan dari settingan sebelumnya, maka pilot valve-nya akan menutup dan akan meningkatkan pressure deluxe valve yang ada di chamber itu. Sehingga valve-nya ini akan tetap dalam kondisi menutup di upstream-nya. Sedangkan yang satunya, yang kedua, kondisi kedua adalah satisfied position, di mana sistem pressure ini akan ketika ada pressure berlebih, dia akan reset sendiri, dan otomatis flow rate-nya akan sama. Sedangkan ada istilah oversatisfied, di mana ketika pressure berlebih dari regulator tersebut, berlebih, maka akan mengurangi pressure yang ada di chamber. Secara otomatis, chambernya akan membuka, dan deluxe akan dalam kondisi open. Next. Oke, di sini untuk foam atau deluxe sistemnya yang menggunakan foam,
Biasanya itu dia digunakan untuk hydrocarbon liquids. Di sini dijelaskan juga ada yang menggunakan foam injector atau ada yang menggunakan lokal foam pump, menggunakan pump lokal, pump tersendiri untuk foamnya. Untuk penggunaan foamnya di sini disebutkan. Next, Mbak. Oke, ini contohnya langsung dari gambarnya saja. Di sini ada yang disebut BPP, Balance Pressure Proportioner. Jadi dia menggunakan air signal untuk BPP-nya. Jadi ketika air signal ini habis, maka foam supply ini akan terbuka. Seperti itu. Ada juga yang menggunakan injektor. Jadi injektor ini dari air signal, otomatis dari injektor ini akan mensupply foam ke area yang akan dialirkan. Seperti itu. Ada juga tipe pompa foam yang memiliki tangki foam sendiri. Jadi dia secara otomatis akan mengaktifkan pompa dan foam yang ada di tangki ini akan dialirkan. Ada juga yang untuk inline foam proportional pump, ini maksudnya adalah water inlet yang ada itu langsung terhubung ke discharge pompa. Sehingga ketika terjadi penurunan, otomatis pompanya akan mengisi memompa foam ke inline water inletnya ini, ke pipeline-nya. Next. Oke, ini untuk kondisi-kondisinya saja. Untuk opening valve-nya, ya bisa ini JS ini general specification. Untuk tiap company biasanya masing-masing sih. Jadi untuk deluxe valve itu biasanya safety konsepnya bisa diaktifkan dari fire and gas detection system atau secara remote atau secara lokal. Next. Ya, ini skematiknya, contohnya dia bisa dari fire and gas panel, dia akan mengaktifkan deluxe, ada juga dari push button, ada juga dari PSL manual, seperti itu. Next, Mbak. Oke, ini untuk fire pump. Untuk fire pump sendiri dia memiliki beberapa mode, di mana dia nanti ada mode selektornya sendiri di pompanya, ada automatic, ada manual, ada tes, ada off. Tes ini untuk functional tes ini maksudnya untuk tes lem aja, tes lampunya. Ketika kita select ke tes, maka lampunya itu akan nyala atau mati seperti itu. Untuk off, dia maka akan mematikan pompanya. Untuk kalau yang automatic, maka automatic ini ketika kita selektor ke automatic, maka dia secara otomatis pompa ini akan aktif by fire and gas detection system. Sedangkan untuk manual, ketika kita select ke manual, dia hanya bisa diaktifasi melalui manual. Oke, next. Ini contoh tipikal dari firewater skematiknya. Jadi dia ada flame detector di sini kita bisa lihat flame detector, ada HS. HS ini maksudnya Bapak dia hand switch, manual push button seperti itu. Ada juga gas detector. Jadi ini ketika aktif, cara membacanya adalah ketika ini aktif, maka dia akan menstart pompa seperti itu. Dia akan mengirim signal ke pompa. Ini fire and gas panelnya. Jadi secara logic solver, ini kita bisa sebut logic solver di fire and gas panel. Ketika ada aktif dari fire and gas detection system kita, maka secara otomatis akan mengaktifkan pompa-pompa kita. Next. Ini contoh-contoh dari pressure control valve yang biasa digunakan untuk fire pump, di mana posisi-posisinya yang perlu dianjurkan adalah seperti ini untuk menghindari turbulen. Jadi pipeline-nya harus seperti ini. Next.
Oke, ini contoh dari fire damper. Fire damper tadi yang saya sebutkan untuk menutup space, untuk menutup ventilasi, biasanya digunakan menggunakan aktuator. Aktuator penggeraknya tuh biasanya bisa berupa electrical, ada yang pneumatik, aktuatornya digerakkan. Dia jadi menutup oksigen untuk masuk. Dia semacam blade, kayak macam penutup aja sih, Bapak. Jadi ketika dia penggeraknya ini aktif, dia otomatis semacam kayak jendela akan tertutup seperti itu. Oke, next. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang di kolom chat ya. Coba saya lihat. Yang di kolom chat ya. Saya baca dulu atau bagaimana nih? Saya satu-satu ya, saya baca ya. Ini. Oh, ada yang raise hand terlebih dahulu, Bapak. Mungkin yang Oke, raise hand terlebih dahulu oke, silakan yang raise hand mungkin. dari Mas Fahri. Silakan. Ya, Pak mau tanya, terakhir kan itu ditunjukkan damper ya, sebagai safety biar apa tidak ada mungkin gas yang masuk. Nah, itu biasanya itu Betul. tarikan kabelnya itu ke FACP dan ISD atau ke FACP aja gitu. Apa gimana sistemnya tarikan untuk Oke, Mas sinyalnya? Farid. Untuk signalnya ya, untuk yang fire damper ya. Oke, biasanya untuk fire damper, untuk kan tadi seperti yang saya jelaskan, fire damper itu kan ada dua dia. Penggeraknya ada yang electrical, ada yang pneumatik ya. Tapi untuk dari powernya sendiri, biasanya dia di luar dari fire and gas panel. Untuk powernya, untuk penggeraknya tadi ya. Kalau misalnya katakanlah dari electrical power, jadi dia sendiri Mas. Tapi untuk aktivasinya, dia mendapatkan dari logic solver yang ada di fire and gas system panel. Seperti itu Mas Fari. Apakah cukup jelas sudah Mas? Bagaimana Mas Fahri? Ya, jadi apa semuanya bergantung pada FACP itu ya, Bu. Nggak ada yang ditarik ke ISD berarti kan ya. Ya, Oke, makasih Pak. tapi beberapa Mas, itu kan gini, kadang kan dia untuk yang ISD sendiri pun kadang terkoneksi juga, seperti itu kan. Karena misalnya untuk fire and gas system, biasanya nanti kan logic solvernya diakumulasi, nanti dia masuk Mas ke beda area fire zone-nya, misalnya ST1, nanti dari ST1 itu baru aktivasi ke fire damper, seperti itu Mas. Oke, oke. Makasih Pak. Ya. Ya, sama-sama Mas Fahmi. Ya, ini pertanyaan di kolom chat, Bapak. Selamat ada dari Bu atau Mbak Anissa terlebih dahulu tadi. Ini Oke, pertanyaannya, jika pipa di atas permukaan tanah yang mengalir gas ada leak tapi halus, sehingga tidak ada suara berdesis, maka detektor yang dipakai jenis apa untuk tahu sudah ada akumulasi? Dan untuk oke. pekerja, jika ada akumulasi kebocoran gas unit produksi, apakah gas sudah ada bau, seperti zat bau yang sengaja ditambahkan ke dalam tabung LPG rumahan agar memudahkan pendeteksian dini kebocoran? Mungkin bisa dibantu menjawab, Bapak. Oke, dari Mbak Anissa ya. Oke, biasanya jika pipa dari permukaan tanah yang mengalir gas ada leak tapi halus sehingga tidak ada suara berdesis, maka detektor yang dipakai jenis apa? Untuk tahu sudah ada akumulasi, dan untuk pekerja jika ada akumulasi kebocoran gas di unit produksi, apakah gas sudah ada bawah 10 ton? Untuk pekerja jika ada. Oh, oke. Yang pertama saya akan coba jawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Jika pipa di atas permukaan tanah yang mengalir gas ada leak tapi halus sehingga tidak ada suara berdesis. Sebenarnya untuk gas detektor yang lebih cocok dipakai untuk apalagi pipa di atas permukaan tanah, biasanya kita menggunakan open pad, Mbak. Jadi yang tadi tipe IR open pad tadi infrared. Jadi yang ada transmit sama receive. Jadi itu ketika memang ada bocor halus atau leak,
dan dia tidak ada suara berdesis, apalagi tidak ada suara, itu tapi bisa dideteksi nanti ketika ada gas itu menghalangi infrared yang ditransmit ke resif seperti itu, Mbak. Jadi biasanya sih memang lebih cocok menggunakan tipe open pad seperti itu. Dan untuk pekerja, jika ada dan pertanyaan kedua, untuk pekerja jika ada akumulasi kebocoran gas di unit produksi, apakah gas sudah ada bau seperti zat bau? Oh, tidak. Jadi kalau untuk pekerja biasanya untuk di area kerja kita, Mbak, untuk kebocoran gas itu, makanya itu fungsinya dari fire and gas system yang kita punya. Ketika ada gas, dideteksi lebih cepat. Jadi akan dideteksi dan akan masuk ke fire and gas system panel kita. Sehingga dari sistem fire and gas panel akan mengirim output atau action berupa tadi seperti saya jelaskan di awal, audible alarm, dan jadi nanti ada juga PAGA system namanya. PAGA system itu public address announcement. Jadi itu akan diarahkan para pekerja kita yang di area kerja tersebut yang dicurigai ada akumulasi gas untuk diarahkan ke area master point yang aman seperti itu, Mbak. Biasanya di area-area kerja itu ada master point, tempat-tempat yang aman yang ketika terjadi kebocoran gas atau api atau ada ledakan itu aman untuk melakukan evakuasi seperti itu, Mbak Anissa. Apakah sudah jelas? Ya, dari Mbak Nisa, apakah ada feedback atau sudah cukup? Cukup, Mbak. Mungkin Cukup. sambil ke sudah cukup ya? Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Ini dari Mas Fahri Husain juga. Apakah tadi beda ya pertanyaannya ya? Parameter apa saja yang perlu diperhatikan untuk penempatan fire and gas detektornya? Dan bagaimana cara untuk membuat fire and gas detector layout? Mohon dicontohkan. Seperti itu, Bapak. Pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan Mas Fahri, untuk parameter apa saja yang diperlukan untuk penempatan fire and gas detector, ini biasanya kita sih menggunakan parameter itu sesuai dengan standar yang sudah ada. Seperti itu biasanya kita menggunakan yang namanya tuh ANSI. Jadi ada beberapa kriteria, misalnya harus ada berapa, saya kurang, nanti saya coba screenshotkan, ada banyak parameter kita, yang pasti itu harus sesuai juga dengan general specification perusahaan. Nanti saya coba tampilkan, nanti saya kirim di grup untuk parameternya untuk ditampilkan. Sedangkan untuk membuat fire and gas detector layout, itu biasanya Mas Fahri untuk fire and gas detector layout, itu kita biasanya dari segi engineering-nya, nanti itu akan dibuat dari sistem, biasanya sih kita tergantung kita pakai PLC-nya lagi. Ini akan mereference ke PLC ataupun ya PLC atau kita biasa menggunakan SCADA ataupun DCS yang akan digunakan untuk fire and gas ini. Jadi tergantung alatnya lagi. Jadi ketika misalnya katakanlah misalnya kita menggunakan pakai Detronic, jadi nanti ada lagi pakai misalnya softwarenya RS Logic, ya udah kita buat ladder diagramnya, baru kita buat layoutnya seperti itu, Mas Fahri. Bagaimana dari Apa? Mas Fahri? Ya, apakah sudah terjawab? Sudah cukup atau ada feedback? Untuk layout itu jadi bukan dari ini ya, kayak misalnya kayak dispersion study atau gimana? Ya biasanya kan kalau untuk layout itu kan biasanya pasti yang sebelumnya kan ada namanya, setahu saya ada namanya yang feed, yang front end engineering design, kan dari engineer design sendiri itu kan nanti tuh untuk layout-layoutnya. Yang pasti itu nanti ada parameternya ya dari pertanyaan sampai juga ada Hmm. standar-standarnya. Misalnya ANSI berapa saya kurang ada di ini detailnya ada, cuma banyak yang kita pakai. Oh iya, Jadi itu aja ya, Mas. makasih Pak. Ya, kalau Ya, misalnya punya apa kayak referensi ya standarnya Pak, kalau minta tolong nanti di-share. ada, nanti Makasih Pak. saya screenshotkan karena kan ini mohon maaf juga ini kan konfidensial. Nanti saya tampilkan aja yang itunya referensinya, nanti saya screenshot, nanti saya kirim ke grup, insya Allah. Oke.
Makasih, Pak. Oke. Next pertanyaan Bapak dari Mas Prihatmaka. Apakah nanti akan disampaikan juga tentang dokumentasi yang diperlukan untuk desain fire and gas-nya? Saya mohon maaf untuk Pak Prihatmaka, saya kurang paham ini maksudnya apakah nanti akan disampaikan juga tentang dokumentasi seperti apa nih maksudnya untuk desain fire and gas? Menurut saya dokumen engineering-nya Pak untuk menyusun sistem fire and gas itu seperti apa? Apa aja Oh dokumennya berarti, gitu yang diperlukan ya. oh berarti Jadi mungkin kurang misalkan lebih spek, oh ya. ini butuh spek nih, butuh ini, misalnya data apa yang diperlukan. Untuk menyusun yang tadi kan kita mau pasang tuh ada berapa jenis ini cocoknya di tempatnya di mana aplikasinya. Apakah Oh misalkan siap. di apa namanya? Kalau saya kebetulan Iya. background-nya power plant. Jadi kok di power plant tuh biasanya untuk trafo, untuk unit Ya, area ya. itu seperti apa sih itu? Oke, makasih Pak Prihatmaka. Oh mungkin kurang lebih sama kayak pertanyaan Mas Fahri. Nanti coba saya carikan, saya screenshotkan, saya kirim Pak ya untuk maksudnya untuk apa? Referensinya kan, untuk yang diperlukan untuk mendesain fire and gas. Seperti itu kan Pak? Iya Mas, Ya, insya Allah. Dokumen-dokumen. Iya, iya, Ya, iya. nanti saya memang ada banyak nanti saya udah hafal semua saya coba tampilkan nanti saya share ke grupnya. Makasih Mas Prihatmaka pertanyaannya. ya mungkin nanti akan saya bantu juga ya Pak ya untuk follow up terkait share dokumentasi atau filenya seperti itu. Ya, Oh ya, siap-siap. ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak dari Pak Hadi Purwanto. Beacon yang dipasang biasanya kan ada 3 warna, biru, kuning, merah. Nah, apa fungsinya dan cara kerjanya bagaimana? Mungkin bisa dibantu menjawab? Oke, Pak Hadi Purwanto, terima kasih pertanyaannya. Oke, ini untuk biasanya sama juga untuk beacon ini kan beacon ini kan dia itu semacam flashlight ya. Jadi ada warna biru, kuning, merah. Itu biasanya juga ada standarnya. Saya tidak hafal seluruhnya untuk warna-warnanya. Yang pasti itu ada juga kriterianya. Nanti sobat saya tanya, saya carikan referensinya. Yang pasti ketika ada fire and gas system kita aktif, nanti bikin itu akan menyala. Yang saya tahu seperti itu. Tapi untuk referensinya, misalnya biru warna apa, kuning warna apa, merah sama apa, itu nanti saya lihat lagi dari referensinya. Saya tidak hafal semuanya untuk itu. Nanti saya coba cari untuk referensinya. Bagaimana Pak Hadi? Oke, makasih. Oh ya, sudah cukup Bapak. Selanjutnya Bapak ada lanjutan pertanyaan dari Pak Prihatmaka. Untuk standar internasional sebagai acuan pertama dan utama untuk fire and gas itu apa Bapak? Ini dibantu menjawab dari Pak Ari Setiadi, itu NFPA. Dari Pak Selamat bagaimana? Banyak ada ya banyak itu tadi banyak NFPA, ada juga kita pakai ANSI, banyak sih. Tapi nanti coba saya ada itu di data saya nanti saya coba tampilkan, saya share grup ya untuk referensinya. Saya nggak hafal semuanya. Oh ya, baik. Selanjutnya dari Pak Ari Setiadi, Bapak pertanyaannya, banyak experience fake detection untuk smoke detector. Preventionnya bagaimana, Pak? So far, suspek kita dari humidity yang berubah-ubah di tiap ruangan, kare AC adjustment, tiap personalnya atau di dormitory. Oh siap, terima kasih Mas Aristiadi, pertanyaannya bagus ini, benar. Jadi untuk beberapa pengalaman untuk fire detection untuk smart detector memang benar itu dia biasanya sering terjadi di tempat saya juga sering terjadi karena perubahan humidity. Sama ini seperti ini misalnya kadang kan memang namanya ruangan AC itu beda orang, beda tipe ya. Nah, itu memang benar. Jadi salah satu preventionnya untuk pencegahannya yang kita lakukan untuk smart detector yang pertama kita itu melakukan pertama rutin untuk PM-nya, preventive maintenance-nya. Dan dari PM itu nanti kita kita rundown lagi, pastinya kita selalu melakukan pembersihan internal cleaning dari smoke detector sendiri. Karena biasanya, Mas,
ketika seperti misalnya humidity yang berubah-ubah, itu otomatis biasanya nanti dia ada kondensasi di dalam smoke detector. Itu yang bisa membuat fake detection. Itu yang biasa sering kita temukan juga di lapangan. Jadi ketika kalau masalah humidity, itu nanti dia akan kondensasi. Jadi yang ketika apalagi yang tipe yang beam optical beam itu yang jadi dia ada yang infrared transmit sama resifnya juga. Jadi itu akan menghalangi sistem transmit sama resifnya. Jadi otomatis akan memberikan alarm seperti itu, Mas. Nah, itu yang untuk dari humidity. Ada lagi biasanya juga dari segi kebersihan. Terkadang untuk tipe-tipe smoke detector itu juga biasanya kita sering temukan kotoran, telur cicak, ataupun yang lainnya yang bisa menghalangi sensor itu untuk bisa bekerja. Jadi dia akan setel alarm. Jadi makanya untuk prevensi, untuk pencegahannya, biasanya kita lakukan pembersihan internal. Jadi kita bongkar smoke detektornya, Mas. Jadi kita bersihkan per part-partnya. Itu kan bisa kita buka itu, Mas. Jadi kita gunakan kuas, lalu kita bersihkan. Seperti itu, Mas Aristiadi. Apakah sudah Ya, apakah ada menjawab? feedback? Iya, ya di copy Pak. So far kita sudah melakukan itu juga. Cuma ya event itu berulang karena teman-teman yang di dormitory itu kadang-kadang balik dari lapangan langsung mati AC kan. Jadi humidity drastis perubahannya itu yang belum bisa kita cegah itu. Betul, itu sering terjadi juga, Mas. Memang gitu. Kadang kita juga, ya gimana ya, kalau memang begitu, kadang misalnya se ekstrim itu juga, kadang kita udah kasih barrier plastik Ika, Mas. Jadi untuk Iya, iya. pas yang di AC-nya tuh nggak kena smoke kita. Bahkan ada yang seperti itu Iya. juga di lokasi. Yang susah menjelaskannya kan saat investigation nih, cari root cause-nya. Itu susah dijelaskan ke teman-teman. Jadi pembanding kita bandingkan dengan ruangan lain yang centralized AC-nya yang nggak berubah-ubah, itu nggak ada Ya, isu-isunya cuma di dormitory gitu. biasanya ini saran aja, Mas. Biasanya saya juga dapat seperti itu. Kalau untuk evidence-nya, biasanya itu tadi. Kalau untuk masalah humidity, biasanya sering kita temukan itu, Mas, kondensasi dia. Ada air, Mas, di situ. Ya, ya. Basah. Ya, kadang kayak Seperti itu. serabut gitu ya Pak ya. Putih-putih nggak Iya, tahu kayak debu. kadang tuh basah. Kalau AC yang langsung, wah, AC yang split, yang sendiri itu, wah itu Iya. sering tuh. Yang HVAC juga sering juga. Biasanya kondensasi dia, Mas, seperti itu. Oke, copy Pak. Oke, selanjutnya dari Mas Aristiadi lagi untuk UV air atau triple air untuk IM-nya apa praktis rekomendasi cleaning lens atau untuk plate-nya Pak? Karena lokasi mereka kan. Oh, betul. Ya, benar. Oke, untuk Mas Aristiadi pertanyaannya untuk UV atau AR atau triple AR untuk PM-nya apa praktis recommended untuk cleaning lens atau input outlet-nya Pak? Karena lokasi mereka biasanya ya benar. Nah, ini Pak untuk yang UV AR atau triple AR memang seperti itu praktisnya. Memang kita hanya bisa membersihkan lensanya seperti itu. Kadang kan biasanya tertutup sarang laba-laba karena posisinya ya seperti itu ya. Tapi seperti ini lagi Pak, ini kan Bapak tanya tuh, kalau karena lokasi mereka biasanya tinggi, jadi sangat, ya memang seperti itu Pak. Tapi karena ini memang alatnya kritikal Pak, fire and gas detector, biasanya sih kalau di perusahaan saya, yang saya bekerja sekarang, itu nggak masalah untuk lebih baik effortnya tinggi untuk melakukan pembersihan itu daripada alat itu fail, nanti ke depannya malah perusahaan kita yang bakal memberikan mendapatkan impact yang lebih besar jika alat itu tidak berfungsi seperti itu Pak Aris Tiadi. Memang effortnya cukup besar seperti itu, tapi memang harus dilakukan seperti itu. Biasanya memang seperti itu. Di tempat kita soalnya jumlahnya banyak banget Pak ya. Itu sampai ratusan. Jadi so far kita belum memfollow up untuk cleaning setiap PM karena butuh waktu dan scaffolding dan lain-lain. Tapi follow Ya, up yang prevention yang udah kita punya, kita kan pakai Detronic ya. Detronic itu kan punya kayak detection kalau ada beam block. ya. Jadi jadi case by case kita akan follow up kalau kita sudah punya alarm beam block tersebut yang di bawah 4 mAh itu. Oh siap. Oh mantap mantap. Siap siap.
Tapi sih memang bener, oh banyak ya. Tapi memang itu berarti lebih ke arah ini aja Mas. Kalau menurut saya sih lebih ke scheduling PM-nya aja kita atur. Kalau untuk pembersihan karena kan biasanya satset ya. Cuma memang posisinya tinggi benar-benar. Iya. Berapa Oke. posisinya? Ya, masih Pak. Oh, oke. Sama-sama Mas Aristiadi. Oke, dari selanjutnya ya saya Ya, baca dari ya dari Mas Rian. Pak Rian. Oke, apabila Deluxe Flow terinstall di area JT dikontrol manual dengan tombol apa Deluxe Flow dapat kita operasikan manual di Deluxe Flow-nya. Apabila Deluxe Flow terinstall di area JT dikontrol manual. Oke, yang pertama saya ingin menanyakan apabila Deluxe Flow terinstall di area JT dikontrol manual dengan tombol di form control panel apabila terjadi kegagalan power apakah oh ya siap ini maksudnya berarti kontrol manual push buttonnya tuh adanya terhubung dengan form control panel yang di area JT. Betul, Pak. Oke, masih bisa Mas. Biasanya kan untuk pemasangan Deluxe itu ada namanya manual release Mas. Nanti diinstalasi pakai cubing, dia berupa valve selector aja. Itu fungsinya kalau Keren. memang habis power kita tinggal buka itu Mas. Nanti kita drain, otomatis chamber yang di uppernya berkurang, langsung buka Deluxe-nya. Seperti itu Mas. Oke. Jadi kalau ada fail power, nggak pasti pas button untuk open, Pak ya? Berarti bisa di sisi Oh, reset ya? betul, itu fungsinya Oke. yang manual selector. Di skematik tadi ada juga sih terlihat manual selector itu ada. Dia Oke. berupa valve kecil aja Mas kita selector. Betul. Oke. Untuk yang kedua, oke, sudah terjawab ya. Untuk yang kedua, untuk fire and gas system yang interlock, apa perlu dilakukan pemisahan per masing-masing segmen sehingga tidak terganggu dengan kamu karam? Fire and gas Jadi system yang case-nya gini Pak interlock. Selamat, kita punya Ya. existing FGS, terus ada Hmm. fire and gas baru, sistem baru. Ini connect ke sistem logic yang sama dan itu masuk ke common alarm. Jadi ketika satu trigger semua jadi ngalarm gitu Pak. Itu berarti emang harus Oh, di apa ya, diperbaiki sisi logiknya lagi Pak ya untuk gak masuk ke common Pak ya. oh iya benar. Karena Ya. ya benar. Itu bahaya juga Mas. Kalau misalnya dia jadi common alarm semua, kita nanti yang untuk kontrol panelnya Blinkernya juga bakal jadi 60 detik bisa open gitu kan nantinya. oh, juga. Iya, Selain itu iya. juga untuk monitoring juga agak susah itu Mas. Oke. Ya, ya. Oke Seperti Pak. itu. Hmm. Oke, makasih Pak Selamat. Oke, sama-sama Mas Rian. Oke, ini lagi bagus. Pertanyaan dari Mas Aris tadi juga lagi. Apa untuk Deluxe saya pernah menemukan solenoid activation-nya ada yang auto reset, ada yang punya tuas untuk manual reset. Jadi butuh operator untuk reset post activation share. Sebenarnya yang saya pernah baca secara standar yang benar seperti itu memang, Mbak. Jadi untuk aktivasinya selain auto reset, dia juga punya untuk manual reset. Itu semua alat safety electric, safety CC, safety safety critical equipment. Jadi emang biasanya seperti itu, Pak Aris. Yang setahu saya, untuk semua alat safety itu memang harus butuh auto resetnya sama manual resetnya. Seperti SDV juga seperti itu kan, SDV, BDV, sama PSDV biasanya ada selain auto reset dari control panel, ada juga manual reset push button HS yang dari lokal panel. Seperti itu, Pak Aris Tiadi. Pertanyaan saya lebih ke itu sih Pak, solenoid tipenya. Jadi ada dua tipe solenoid, satu ada levernya atau tuas untuk manual reset, satunya nggak ada. Jadi once sistem udah di reset, dia akan nutup otomatis gitu. Jadi ada dua tipe solenoid yang digunakan di tempat saya. Pertanyaannya yang seharusnya yang digunakan yang mana gitu. Kalau menurut saya secara logik sih harusnya yang punya manual reset, yang punya tuas. Jadi sebelum operator reset si apa deluge nutup kembali harus memastikan dulu di lapangan sudah aman gitu sih menurut logika. Tapi Oh, kenapa ada yang auto reset gitu? oh, maksudnya gitu. Oh iya. Tapi sebenarnya memang harusnya yang idealnya secara standarnya yang saya baca seperti itu, Pak. Harus ada dua itu, saya sampai bilang. Jadi yang tuas itu juga harus di manual reset. Itu mungkin
Kalau di tempat saya ada juga Pak seperti itu, dia terkoneksi solenoidnya tuh terhubung sama ini apa energen botol. Jadi yang SOP-nya luas. Jadi untuk risetnya, tapi itu manual riset juga sih. Jarang saya ada yang nemuin seperti Bapak ini sih. Iya. Oh, Kalau yang ini saya temukan yang tangki-tangki yang pakai manual riset Pak. Kalau yang ke open space dia bisa auto dari dalam gitu, dari sistem. Maksudnya sebenarnya nggak perlu di riset di nggak perlu. lapangan. Oh, siap. Mungkin dari nggak tahu ya seal requirement atau Oh, coba nanti saya cari tahu Pak ya, gitu ya. Yang saya dapat sih biasanya seperti itu juga dari auto riset itu, langsung aja sih. Kecuali yang buat PSDV ada HS risetnya. ya, makasih. Oke, Pak Aris sama-sama. Mungkin nambahin satu lagi Pak ya. Tadi kan ada tangki detection, fire detection. Saya pernah menemukan satu tipe lagi LHD Pak ya, linear heat detection ya, Ya. yang nggak termention di tabel tadi. Ya. Oh, linear head gitu. Oh, kalau di tempat Jadi saya dia pakai wire to wire gitu. Kalau ada kebakaran di tangki, dia akan melted, jadi akan short gitu untuk alarm. Oh, kalau di tempat saya memang kebanyakan sistemnya dari pressure switch low, jadi fusible gitu. Oh, oke. Siap. Kebanyakan seperti itu sih, Pak. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama Pak Aris. Ya, silakan rekan-rekan yang lain jikalau masih ada yang ingin ditanyakan. Waktunya masih ada 4 menit ya Pak ya sebelum pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya. Ya, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan. Izin mau bertanya. Ya, silakan Pak Ashadi. Salam kenal Pak. Selamat, mau nanya terkait kalibrasi gas detektor itu memang harus menggunakan gas metan 100% ya? Oh, siap. Gas metan 100% tidak, Pak. Bentar. Mana, Pak? Pak siapa tadi? Sorry. Ashadi. Pak Ashadi. Ya. Oke, tidak Pak. Untuk kalibrasi gas detektor yang biasanya kita gunakan, biasanya digunakan itu dia ada standarnya juga Pak. Jadi yang tadi itu, yang untuk LEL, misalnya contoh ya, kita biasanya karena di tempat saya ini kandungan metannya banyak, memang rata-rata mengandung metan, jadi kita untuk gas testernya, untuk gas kalibratornya, kita pakai itu komposisinya yang di 2,5% LLL seperti itu Pak. Jadi 2,5% LLL itu dari segi safety-nya juga ternyata dari kan LEL-nya metan itu Pak 5% Pak, 5% LEL. Nah untuk gas tester yang kita pakai 50%-nya dari LEL-nya dia. Jadi kita pakai 2,5% metan seperti itu. Dari segi safety-nya saya kurang paham hitungannya, tapi ternyata yang saya lihat itu memang dia biasanya range-nya 50% dari LEL yang kita pakai seperti itu. Jadi untuk sama itu terintegrasi biasanya dengan fire and gas system kita. Jadi gas detektor yang biasa kita gunakan itu Pak, dia pre-alarm, misalnya GDAH, gas detektor alarm high-nya itu di 20% alarm. Nah, nanti yang gas detektor alarm high-nya di 50% alarm seperti itu. Jadi 50%-nya terindikat di gas detektor kita itu ternyata baru 50%-nya LEL gas yang ada kemungkinan di situ. Jadi dari segi safety-nya tuh kayaknya ternyata di tempat saya itu saya kurang paham itu apa sudah standarnya. Jadi ternyata itu lebih aman lagi. Jadi dari 2 kali lipatnya seperti itu, Pak. Jadi tidak pakai 100% metan gas persen metan tidak seperti itu. Jadi dia berdasarkan yang LL-nya itu, dia ada komposisi LL untuk setiap gas. Misalnya propen, metan, buten, dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya mengikuti settingan gas detektor high-nya tadi ya, kira-kira ya. Betul sekali Pak. Oke. Betul. Mengikut seperti yang itu. Oke, noted. Terima kasih Pak. Selamat ya. Sama-sama Pak.
Ya, mungkin ada pertanyaan lain dari rekan-rekan yang lain? Mungkin satu lagi Pak ya pertanyaan. Iya, silakan. Untuk electrochemical sensor nih. Jadi rekomendasinya sebenarnya itu kalau kita melakukan PM itu function test dulu untuk alarm atau langsung calibration gitu. Karena kita pernah melakukan perubahan PM strategi yang awalnya di function Mm-mm. test dulu, terus baru kalibrasi. Sebenarnya tujuannya kan bagus ya untuk mengetahui respon time S4-nya gitu. Tapi by the Betul. time karena electrochemical itu nggak boleh terekspos high concentration gas terlalu banyak, akhirnya degradation lifetime-nya sangat drastis gitu. Sering faulty Hmm. alarm. Jadi makanya kita langsung kalibrasi sekarang gitu, Pak. Sebenarnya sepengalaman saya memang lebih idealnya memang kita itu lakukan function test terlebih dahulu, Pak. Nanti ketika dapat finding baru kita kalibrasi. Seperti itu sih, Pak. Yang sejauh ini yang saya lakukan dan itu rata-rata sih cukup berhasil. Tapi saya tidak tahu apa mungkin memang berbeda karena memang seperti Bapak bilang tadi untuk yang toxic ini memang agak berbeda ya dengan yang gas metan karena metan kan lebih lifetime-nya lebih lama Kalau sih. metan rata-rata kan infrared, Pak ya. Iya. Kalau Oh, LEL yang gitu. kalau yang saya biasa itu malah katalitiknya, pakai katalitik yang gas. Oh, iya ya. Kalau electrochemical kan emang dia nggak boleh terlalu terekspos tinggi ya. Jadi Betul, lifetime-nya betul. cepat turun Lifetime-nya gitu ya. memang ya. Betul, Pak. Iya. Itu aja, makasih, Pak. Oke, sama-sama Pak Anis. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Karena ini sudah pukul 9:01, mungkin sebelum ditutup untuk kelas sesi pertamanya dari rekan-rekan yang lain. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mau disimpan dulu untuk besok ada sesi 2 ya besok Bapak selamat. Kita tetap di pukul 19 waktu Indonesia Barat seperti itu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Atau kalau mungkin sudah cukup, sudah bisa dicukupkan, mungkin bisa kasih respon juga ya di kolom chat. Oke, sudah cukup sepertinya Bapak Selamat. Apakah Oke, siap. apakah ada kalimat penutup dulu dari Bapak Selamat mungkin sebelum saya yang nutup dan sesi dokumentasi? Dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, baik. Mungkin sebelum ditutup kita dokumentasi terlebih dahulu rekan-rekan bisa on cam dong. Ya, lagi yang lain. Oke, saya dokumentasikan. Mengenai untuk link absensinya akan saya share besok ya setelah kelas sesi 2. Mungkin bisa disesuaikan lagi. Yang lain mungkin ada yang on cam lagi kah? Atau sudah? Oke, saya mohon izin untuk screenshot ya. Saya hitung, mungkin bisa senyum. 1, 2, 3. Sebentar, diproses dulu. Sekali lagi mungkin bisa jempolnya. Ntar saya hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Selamat atas berbagi ilmu ya malam hari ini. Kita besok lanjut di sesi 2 Listrik Solid Collaboration with Expert. Ini di Fire and Gas bersama Bapak Selamat. Mungkin dari rekan-rekan bisa menyesuaikan waktunya besok ya. Kita tetap pukul 19 waktu Indonesia Barat seperti itu. Terima kasih untuk antusiasnya pada malam hari ini. Senang sekali karena rekan-rekan aktif ya untuk bertanya langsung kepada Bapak Selamat. Semoga keaktifannya, antusiasnya juga tetap berlanjut sampai di sesi 2 besok. Sampai ketemu besok. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. recordnya nanti akan Waalaikumsalam. kami share ya untuk linknya langsung ke grup bersama. Seperti itu. Terima kasih. Saya mohon Terima izin. kasih Pak Selamat. And Mohon Bapak. izin pamit. Terima Ya, kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya.